sebagai tim penguji untuk seminar proposalnya Mas Ahmad Rizal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kita semua, sehingga pada saat kita melalui media daring yang langsung untuk Mas, saya ucapkan selamat gitu ya. Ibu. Dan semangat karena bisa saja tidak lulus. Enggak. Sudah belajar sebelumnya, Mas Rizal. Sampun, Bu. Sudah belajar belum? Sampun, Bu Putri. Oke, saya beri waktu presentasi semenit saja, ya. Jadi waktu presentasi saya dimohon untuk waktu. Ya, Rizal untuk mempresentasikan proposal skripsinya. Ya. Baik, sudah bisa saya mulai, Bu Putri? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, MPD selaku Kaprodi Pendidikan Matematika dan dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Jayanti Putri Purwaningrum, MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Himatul Ulia MPD selaku dosen penguji seminar proposal pada pagi hari ini. Sebelumnya saya di sini akan memaparkan seminar proposal dengan judul Pengembangan E-Modul Etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan minat belajar siswa. Latar belakang dari proposal skripsi ini yaitu yang pertama, matematika merupakan suatu ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menalar, memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika yaitu agar siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Namun pada kenyataannya, kemampuan komunikasi matematis masih rendah di kalangan siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis disebabkan karena kurangnya guru dalam menciptakan suasana pembelajaran, keterbatasan waktu, dan keterbatasan bahan ajar. Permasalahan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan yang ada di SMP Negeri 2 Nalumsari, Jepara. Hasil wawancara studi pendahuluan bahwa selama pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Selain itu, guru hanya menggunakan media pembelajaran yang sederhana, seperti PPT, dan buku paket yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu yang mengakibatkan rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis, hanya mendapatkan presentasi sebesar 46,89%. Selain itu, berdasarkan hasil analisis angket minat belajar yang diisi oleh 32 siswa menunjukkan hanya 49,79% siswa yang minat dan tertarik dalam belajar matematika. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, saya sebagai peneliti mencoba mencari solusi dalam permasalahan tersebut dengan mengembangkan media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk aplikasi dengan judul Pengembangan E-Modul berbasis Etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan minat belajar siswa. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis proses pengembangan E-Modul berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan minat belajar siswa. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis validasi E-Modul berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan minat belajar siswa untuk SMP kelas 7 pada materi segi 4 dan segi 3. Yang ketiga, yaitu menganalisis kepraktisan E-Modul berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, matematis, dan minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini yang pertama yaitu E-Modul. E-Modul di sini merupakan media pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk belajar mandiri oleh peserta didik yang berbentuk digital atau non-cetak. Pada penelitian ini, saya mengemas E-Modul tersebut dalam bentuk aplikasi yang nantinya dapat diinstal pada HP Android dengan tetap memperhatikan beberapa karakteristik pada modul.
Yang kedua yaitu e-modul. Yang kedua yaitu etnomatematika. Etnomatematika merupakan gabungan antara pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan unsur budaya. Sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi karena siswa diberikan materi yang diintegrasikan dengan unsur budaya. Pada penelitian ini, etnomatematika yang digunakan adalah budaya yang ada di Jawa Tengah, seperti rumah adat, makanan tradisional, ataupun adat istiadat yang ada di Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan oleh siswa, karena dengan adanya kemampuan komunikasi matematis, siswa dapat menyatakan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun tertulis. Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis menggunakan indikator dari Susanto, yaitu ada 5. Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, mempresentasikan objek nyata dalam gambar dan model-model matematika. Yang ketiga, menjelaskan ide, situasi, serta relasi matematika secara tertulis maupun dalam bentuk gambar, tabel, dan grafik. Yang keempat yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang kelima yaitu membaca. Next aja, kajian pustaka di next. Nanti aja kajian pustaka kelamaan. Oh gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi. Pada proses pengembangan e-modul matematika, saya menggunakan software Android Studio yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, siswa ditampilkan menu pertama yang nantinya bisa menekan tombol next untuk masuk ke tampilan selanjutnya. Yang kedua yaitu bagian isi, merupakan bagian yang terpenting dari e-modul berbasis etnomatematika. Pada menu ini terdapat menu materi segi 3 dan segi 4. Pada bagian isi terdapat 4 fitur. Yang pertama yaitu menu Pandawa, yaitu pengetahuan budaya Jawa Tengah. Pada fitur ini berisi mengenai sejarah budaya yang ada di Jawa Tengah, mulai dari bangunan bersejarah, rumah adat, makanan tradisional yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua yaitu fitur Umar, uraian materi. Pada fitur ini akan disampaikan mengenai materi yang dipilih siswa, mulai dari pengertian, sifat-sifat, keliling, dan luas dari bangun datar. Yang ketiga yaitu lasso, latihan soal. Pada fitur ini terdapat 5 soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman siswa terkait materi yang sudah dipelajari pada menu sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada menu ukir. Pada menu ini terdapat 5 soal uraian yang disesuaikan dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, di mana nantinya siswa diarahkan untuk menulis soal pada buku tugas mereka dan hasil pekerjaan dapat dikirimkan kepada guru kelas. Pada bagian akhir, terdapat menu more. Pada menu more ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada video pembelajaran, kompetensi dasar, referensi, dan profil penulis. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Nalomsari Jepara dengan waktu penelitian pada semester genap tahun 2020-2021. Jenis penelitian. 2 menit lagi ya, Rizal 2 menit lagi ya. Gitu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu research and development. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Gitu. Dengan tahapan ADI, yang pertama ada analisis, yaitu meliputi dari studi pendahuluan. Yang kedua yaitu desain, melakukan perancangan e-modul. Yang ketiga ada pengembangan e-modul. Kita menganalisis dari kebutuhan guru dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada implementasi, yaitu melakukan uji skala terbatas karena adanya pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan uji sampai skala luas. Terus yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu peneliti melakukan penyimpulan e-modul berbasis etnomatematika yang dilakukan berhasil sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak. Selanjutnya itu ada data. Jenis data yang digunakan yaitu ada data kualitatif yang terkait dengan wawancara, angket, dan lembar validasi. Yang kedua ada data kuantitatif yang terkait dengan tes kemampuan komunikasi matematis. Kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama ada lembar wawancara studi pendahuluan. Oke, sudah.
Ini baik, Bu. Oke ya, karena waktunya sudah selesai. Terima kasih Mas Ahmad Fatoni Rizal. Silakan Bu Himas untuk berdiskusi secara langsung, memberikan saran maupun komentar terhadap tandanya Mas Rizal. Oke, Bu. Silakan Bu Hima. Terima kasih Bu Putri. Selamat pagi Mas Rizal. Pagi, Bu Hima. Sehat ya Mas Rizal? Alhamdulillah, Bu, sehat. Akhirnya kamu sudah sampai di tahap ini ya Mas Rizal. Oke, Bu. Semoga nanti kedepannya lancar, biar cepat lulus Amin. ya Mas Rizal. Oke, Bu. Oke, saya mau tanya dulu mengenai e-modul itu apa sih Mas Rizal? E-modul merupakan bahan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk elektronik, Bu. Yang Terus, hanya itu dimana, saja? di mana nantinya dapat digunakan oleh siswa secara mandiri. Kalau saya mengenal modul itu kan seperti yang di Word, terus Oke. PDF, misalnya seperti ya bentuknya ya. Apakah modulmu itu hampir sama seperti itu? Tidak, Bu. Untuk e-modul yang saya kembangkan ini nanti diintegrasikan dengan etnomatematika, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti ada soal-soal yang berbasis dengan kemampuan komunikasi matematis. Terus ada beberapa video dari pembelajaran. Terus misalkan kakak menjelaskan bahwa modul itu atau modulnya itu masih memperhatikan karakteristik modul seperti itu ya. Tadi kalau tidak saya salah mendengar, saya mendengar seperti itu Mas Rizal, seperti itu. Apa sih karakteristik modul? Apa, Bu? Karakteristik modul. Untuk karakteristik modul yang saya kembangkan itu mengacu pada Daryanto, yaitu ada self interaction, yaitu modul disusun dengan sedemikian rupa yang dapat untuk memahami sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu yang pertama. Terus ada self contained, di mana seluruh materi pembelajaran dari suatu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam e-modul secara utuh. Yang ketiga ada stand alone, yaitu modul berdiri sendiri yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain. Yang selanjutnya yaitu ada adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang terakhir ada user friend, yaitu modul hendaknya mudah digunakan untuk siswa maupun guru. Oke. Kalau misalkan saya punya modul berbentuk PDF, terus saya taruh di HP, apakah itu sama dengan e-modul yang kamu maksudkan? Nggih, Bu, sama, tetapi untuk fitur-fiturnya saya berbeda, Bu. Saya kasih beberapa fitur untuk bisa menarik. Nggih. Oke, jadi ada penambahan fitur-fitur sehingga tidak hanya PDF ditaruh di HP begitu ya, Mas Rizal? Baik, kamu kan mau meneliti mengenai kemampuan komunikasi matematik, ya? Bagaimana sih caranya kamu menuangkan indikator-indikator kemampuan matematis itu ke dalam modul? Atau biar ketika siswa itu belajar modul, itu nanti pada akhirnya kemampuan komunikasi matematisnya akan meningkat. Nah, iya caranya Mas Rizal? Untuk itu, saya menerapkan pada beberapa soal di latihan soal, itu ada soal pilihan ganda, nanti disesuaikan dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, dan di bagian menu ukir, di mana nanti terdapat soal urean, nanti siswa diarahkan untuk menjawab, di mana nanti gurunya bisa mengetahui apakah tingkat pemahaman siswa mengenai komunikasi matematis itu sudah bisa apa belum gitu. Itu menjawabnya bagaimana? Apakah langsung di situ atau mereka bisa mengerjakan di buku atau bagaimana, Mas Rizal? Untuk sementara, kemarin saya koordinasi dengan teman yang membuat itu belum bisa menginputkan data di aplikasinya, Bu. Jadi siswa nanti diarahkan untuk tetap menulis di buku tugas. Terus nanti dikirim kepada gurunya.
Tapi untuk di latihan uraian itu Berarti udah masih ada bergantung tahapannya. dengan media lain ya. Bu. Nah, kalau di indikator, tadi kan ada apa saja? Yang pertama misalkan komunikasi apa saja, Mas? Menghubungkan benda nyata menghubungkan benda nyata gambar dan diagram ke dalam ide matematis. Nah, itu apakah indikator itu kamu masukkan atau kamu turunkan menjadi sebuah, entah itu tidak hanya latihan soal berpilihan ganda ya, entah itu latihan soal yang fokus ke indikator itu, atau bagaimana, Mas Riza? Untuk soalnya itu saya fokuskan kepada indikatornya, Bu. Sama yang nomor 1, indikatornya menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematis. Nanti soalnya fokus pada indikator 1 itu. Untuk yang kedua nanti fokusnya pada indikator kedua. Gitu. Apakah semua indikator sudah ada masuk di situ? Di soalnya, Bu, sampon. Jadi indikator 5 nanti soal pilihan gandanya 5. Kalau nomor 1 itu yang kamu perhatikan gambar berikut Candi Borobudur itu ya, itu masuk indikator yang mana? Untuk yang nomor 1 yang Candi Borobudur itu masuk pada indikator indikator nomor 2, Bu, mempresentasikan objek. Mempresentasikan objek. Benar, mempresentasikan objek? Mohon maaf, Bu, indikator nomor pertama. Kalau menurut saya, Mas Rizal, ini langsung aja ya, langsung masukkan aja ya. Kalau menurut saya, soalnya itu kok malah kurang cocok kalau pilihan ganda. Karena dia kan tujuannya nanti bisa mengkomunikasikan atau mempunyai kemampuan komunikasi tematis. Gitu. Ya kan? Nah, kalau pilihan ganda, dia ngitung kancing juga nggak tahu gurunya, begitu. Paham maksudnya Bu Hima, Mas? Gitu. Nah, begitu. Jadi, saya sarankan soal-soalnya juga harus yang mengarah ke kemampuan tersebut. Kalau misalkan kemampuan komunikasi matematis, berarti nanti soalnya memenuhi indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis, dan bentuknya itu jangan pilihan ganda. Gitu. Gitu, nggih, Mas Rizal. Nggih, Bu Ima. Kemudian minat belajarnya. Kenapa sih kok modulmu itu bisa untuk meningkatkan minat belajar? Modul saya bisa meningkatkan minat belajar itu dari modul ini disajikan dengan gambar-gambar dan warna itu yang menarik, Bu. Jadi siswa itu tidak merasa bosan dalam belajar. Sehingga nanti siswanya bisa tertarik untuk belajar matematika. Oke. Itu saja. Oke, Bu Ima. Tidak ada games atau apa di dalam situ? Ada tidak? Tidak misalkan. ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Baik, nanti disajikan video, Bu. Cuma nanti ditambahin video. Jadi modulnya tidak interaktif ya, Mas ya. Hanya melihat saja ya si siswanya ya. Oke, Bu Ima. Baik. Terima kasih Mas Rizal. Kemudian saya kembalikan ke Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Ima. Ya, sama-sama. Thank you Bu Ima. Saya izin live ya Bu Putri. Iya, singkat, padat, dan jelas. Suka ya. Silakan untuk yang kedua, Ibu Rati Rahayu, monggo Bu memberikan komentar terhadap hasil proposalnya Mas Rizal. Ya, terima kasih Bu Putri atas waktu yang telah diberikan. Pertama, saya mengucapkan selamat. Halo. Oke, Bu.
Suaranya jenengan tidak masuk, Bu. Gak terdengar ya? Halo, Bu Putri, masuk nggak suara? Nggih, Bu, masuk, udah masuk. Oke. Mas Rizal, saya Nggih, Bu. mengucapkan selamat. Ya. Selamat sudah sampai pada tahap ujian proposal. Ada Nggih, Bu. beberapa hal yang perlu Ibu konfirmasi mengenai proposal yang sudah dikumpulkan. Yang pertama adalah mengenai uji praktis. Nggih, Bu. Nggih, Bu Satri. Kalau di papernya Mas Rizal di halaman 45 ya, coba dibuka sekalian ya Mas Rizal ya. Di sini kamu memberikan angket kepraktisan itu kepada guru dan 9 orang siswa. Nggih. Nah, benarkah demikian? Untuk uji kepraktisan, benar Bu, nanti saya mengasih kepada guru matematika dan 9 siswa. Oke, alasan pemilihan 9 siswa tersebut apa Mas Rizal? Alasan tersebut karena ini kan pembelajaran masih daring, Bu. Jadi selama pandemi COVID-19 ini saya memilih 9 siswa agar lebih mudah. Terus karena memang untuk pengembangan e-modul ini itu ujinya sampai uji skala terbatas. Gitu. Jadi saya memilih 9 siswa. Dengan secara acak, Bu. Oke. Pemilihannya secara acak. Gitu, Bu. Kalau secara acak, pasti apakah kamu bisa memastikan bahwa kemampuan siswa di kelas berapa ini? Kelas 7 ya? Okay. Kelas 7 atau 8? Kelas 7 Bu. ini dia mungkin. Bagaimana caranya kamu memastikan kemampuan siswanya mungkin? Untuk itu, saya berkoordinasi dengan guru kelas, Bu, untuk memilihkan siswa yang nantinya bisa dilakukan untuk uji kepraktisan, Bu. Gimana? Bisa diulangi? Untuk memastikan kemampuannya, saya melakukan wawancara dengan gurunya untuk memilihkan beberapa siswa yang nantinya dapat saya ikutkan dalam uji kepraktisan itu, Bu, nanti untuk mengisi angketnya. Oke, berarti pemilihannya tidak secara acak ya, Mas Rizal ya? Gitu. Bu Putri bisa di-mute dulu, Bu Putri. Apa? Bu Putri di-mute dulu, mohon maaf. Ya, jenengan mute dulu. Oke, Mas Rizal, tadi kalau memilih 9 siswa, kalau kamu bilang random ya Mas Rizal, Gitu. Berarti dia harus kemampuannya, tidak boleh memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kamu bilang tadi, saya akan meminta pertimbangan dari guru kelas. Nah, itu tidak random, tidak acak namanya ya. Gitu. Tapi jenis pengambilan yang lain, jenis pengambilan sampel yang lain. Oke. Menurut saya, kalau kepraktisan itu dia sudah masuk ke skala luas, Mas Rizal. Jadi seluruh siswa kelas 7, nah ini bisa dijadikan subjek untuk melakukan kepraktisan. Saya rasa pandemi tidak masalah untuk dirimu tetap bisa mengajar meskipun secara online. Gitu Mas Rizal. Gitu. Kepraktisan ini hanya, tadi saya lihat di langkah penelitian halaman 38, kamu di tahap implementasi kan hanya sampai uji coba terbatas. Nah, menurut saya kepraktisan ini sudah sampai pada uji coba skala luas. Paham ya, Mas Rizal ya? Gitu. Oke, paling tidak nanti kamu mengajar satu kelas atau kamu bisa meminta Bapak atau Ibu guru yang mengajar di sana untuk menggunakan perangkat pembelajaranmu atau modul ini ya. Jadi kamu tidak membuat RPP tapi RPP-nya dari Ibu guru yang di sana, kemudian medianya bisa
sertakan sebagai bahan pembelajaran. Nah, kamu bisa kemudian menganalisis hasil kepraktisannya. Jadi harus digunakan dulu, diimplementasikan dulu di dalam pembelajaran, baru bisa dilakukan kepraktisan. Ya, itu saran dari saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, etnomatematika di sini kan kamu jadikan sebagai acuan di dalam pengembangan e-modul. Kemudian etnomatematikanya ini ada di mana ya, Mas ya? Diimplementasikan di mana ya? Untuk etnomatematikanya itu diimplementasikan pada menu Pandawa, Bu. Pengetahuan budaya Jawa Tengah itu mengenai sejarah yang ada di Jawa Tengah. Terus saya implementasikan pada soal-soal juga, Bu. Oke. Terus hanya itu saja? Oke, Bu. Itu terus di tampilan juga, saya juga menampilkan 2 ikon dari Jawa Tengah. Itu ada RA Kartini, Bu. Nah, itu apakah sudah kamu jelaskan di sana mengenai kelebihan modulmu? Sudah, Bu, tapi cuma beberapa saja, meliputi dari tampilan yang menarik, terus ada beberapa soal yang saya kaitkan dengan etnomatematika gitu. Oke, tadi yang barusan dijawab Mas Rizal, bisa dimasukkan ya ke halaman 31 di keunggulan e-modul berbasis etnomatematika ya. Gitu. Perlu dijabarkan lebih spesifik. Oke. Kemudian saran dari saya berikutnya yaitu mengenai menu materi Mas Rizal. Menu materimu kan tadi ada Pandawa, Umar, Lasso, Ukir, nggih. Ini menurut saya kamu pilih singkatan ini itu tidak nyambung di antara 4 ini. Gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ya maksudnya berarti ya. Jadi Gitu. misalkan kamu pilih Pandawa, harapan berikutnya yang muncul adalah ya sejenis kata-kata dengan Pandawa. Gitu. Baik, Ya. Bretri. Misalkan kamu pilih singkatan malah siapa itu namanya ya, saya nggak tahu, Arjuna, Bima. Nah, kayak gitu kan sejenis. Kalau ini ada Pandawa kok tiba-tiba ada Umar. Nah, saya kan cari alinya di mana. Kok nanti ada Ukir gitu, nggih. Jadi harapan saya nanti bisa dicarikan menu yang bisa dari kata-kata serumpun, nggih. Gitu. Oke, Mas Rizal. Kemudian di sini kan sudah ada prototipe dari produknya. Kemudian langkah berikutnya, seandainya nanti sudah diizinkan untuk penelitian, kira-kira apa yang akan dilaksanakan terhadap pengembangan dari modulnya ini? Untuk langkah selanjutnya nanti saya melakukan analisis kebutuhan guru dan kebutuhan siswa, Bu. Setelah itu nanti melakukan pembuatan secara menyeluruh dari e-modul ini. Setelah itu nanti validasi dari ahli materi dan ahli media. Setelah nanti produknya valid, nanti bisa diujikan kepraktisan kepada siswa dan guru. Oke. Nanti setiap tahap saya harapkan nanti tetap bimbingan ya, misalkan seperti ini. Analisis kebutuhan, gitu ya Mas ya. Hasilnya seperti apa, itu dibimbingan kepada pembimbing, kemudian baru kamu lanjutkan untuk pengembangan produknya. Nah, sebelum validasi ahli, tentunya produk ini harus diperlihatkan dulu kepada pembimbing. Jadi ada tiap tahapan itu harus diikuti dengan baik. Gitu. Kemudian tadi kamu bilang bahwa ada dua icon apa ini namanya, orang ya di aplikasimu. Yang satu RA Kartini, yang satu siapa tadi kamu bilang? Yang satu itu cuma satu, Bu. Yang satu itu RA Kartini, tapi yang satu itu saya download tapi saya edit menyerupai ikon Kota Jepara. Soalnya dia itu nanti memakai tenun trosol.
Oh gitu. Kalau di sini di gambar saya halaman 107, menurut saya itu tidak seperti RA Kartini dan akan berbahaya jika kamu menyebutkan seperti itu, Mas ya. Oh gitu, nggih, Bu. Iya. Misalkan kamu bilang apa itu namanya ya? Nah, bukan icon ya, apa sih? Kayak orang gitu loh ya. Kayak Upin Ipin ngono gitu ya. Nggih. Nah, tapi kan ini tidak RA Kartini. Kamu bilang aja ada orang macam ya, apa sih ini? Ya pokoknya itulah ya, yang menggunakan baju adat mana nanti disebutkan seperti itu, ya. Kemudian pada tampilan awal nih kamu tulisnya hello student. Nah, ini malah tidak berbasis budaya menurut saya. Ya. Nggih, Bu. Oke, itu saja dari Bu Ratri, Mas Rizal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Putri. Monggo Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Ratri. Oke, terima kasih untuk Uci. Nah, Rizal, saya mau nanya. Yang pertama, ini kamu di ukir ini kan ada pertanyaan yang dia itu pertanyaannya berbasis uraian ya. Nah, kalau di sini berarti caranya siswa untuk menjawab gimana? Dia bisa ngetik di situ atau gimana? Untuk saat ini, kemarin saya berkoordinasi dengan teman yang membuat itu belum bisa, Bu, untuk menginputkan data. Jadi tetap nanti siswanya itu menuliskan jawaban dan soal pada buku tugas, Bu. Tetapi untuk soalnya nanti sudah ada langkah-langkahnya, meliputi dari diketahuinya apa, terus ditanya apa, terus dijawab gitu, Bu. Gitu. Oke. Terus pertanyaanku, berarti yang mau kamu lakukan setelah selesai dari seminar hari ini, ketika kamu mau penelitian, yang pertama apa yang mau kamu lakukan? Untuk yang pertama, saya melakukan analisis kebutuhan guru dan analisis kebutuhan siswa, Bu. Ya, udah selesai. Tuh. Terus saya melakukan validasi ahli materi dan ahli media. Siapa validasinya? Untuk validasi materinya itu ada untuk ahli media itu nanti ada Ibu Safitri Wanabuliandari sama Bapak Sumaji, Bu. Terus untuk yang ahli media, terus untuk yang ahli materinya itu nanti ada Bu Hima sama Pak Henry. Terus untuk yang guru kelasnya nanti ada Bu Nilam sama Bu Eni. Setelah itu apa yang mau dilakukan? Setelah melakukan validasi dan dinyatakan valid, nanti saya langsung melakukan uji kepraktisan, memberikan kepada guru dan satu kelas siswa kelas 7, Bu. Terus habis itu? Setelah itu nanti saya menyimpulkan apakah aplikasi yang saya buat ini itu praktis apa tidak gitu. Oke. Terus halo, Zal. Jadi, Bu. Habis itu? Setelah melakukan uji kepraktisan itu kan saya menyimpulkan, setelah itu nanti bisa diaplikasikan kepada siswa-siswa, Bu. Sesuai tahapnya sampai bisa diaplikasikan ke siswa kelas 7, Bu. Karena sudah berapa siswa? Satu kelas, Bu. Satu kelas? Jadi, rencananya itu kan caranya gimana? Untuk rencana awal saya itu 9 siswa, tapi tadi Bu Ratri menyarankan untuk bisa diaplikasikan pada satu kelas 7. Untuk caranya nanti kalau pembelajaran masih daring seperti ini, nanti
siswa bisa dikirimkan link melalui email atau WhatsApp untuk bisa mendownload aplikasinya. Karena aplikasi ini sendiri belum terdaftar dalam Play Store, Bu. Terus habis itu, setelah itu, Setelah itu nanti coba ke siswa terus apa? sudah, Bu, selesai. Berapa kali kamu mau uji coba ke siswa? Untuk berapa kalinya itu nanti sampai e-modul itu bisa benar-benar praktis, Bu, memenuhi Iya, kira-kira berapa hari kamu mau uji cobakan ke siswa ini? Untuk itu nanti 3 hari, Bu. Itu pun juga tergantung dari siswanya mengisi angketnya, Bu. Karena kadang siswa ketika dikasih angket itu tidak bisa cepat. Kamu kan ini apa aja, keliling persegi, terus apa lagi? Kelas persegi, terus apa lagi? Materinya apa? Segitiga, segi 4, Bu. Nah iya, berarti kan segi 4 dari persegi panjang dan sebagainya, toh? Oke. Lah, mosok ikut disebarkan 3 hari, nggak mulai iso lah. Nyukup apa enggak waktunya? Kan ya secara logika nggak nyukup waktunya segitu. Kamu ada segitiga, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium. Ya udah itu lah. Oke, Bu. Nah, yang pertama, materi pertama, keliling persegi dan luas persegi panjang. Itu. Materi yang kedua kan harinya kan selama 7 materi, 8 materi berarti sama segitiga. 8 materi mau diuji cobakan 3 hari, iso. Soalnya ini apa namanya ngisi satu-satu nang. Iso no. Tapi kan itu kan nanti untuk ujinya nanti kan menyebar angket, Bu. Harusnya ini diuji cobakan ke siswa. Oke. Ini kan harusnya harus ngisi nang. Ngisi satu-satu maksud nggak ngisi satu-satu toh? Jawab pertanyaanmu bisa atau enggak. Setelah itu baru angket. Kamu harusnya berarti kalau 8 materi kan berarti 8 hari. 8 hari nanti ada angket 9 hari minimal itu. Nah, nanti 3 hari ya orang lucu. Gitu, Putri. Ya. Nah, ini semua yang apa namanya? Mahasiswa yang mau penelitian juga kayak gitu semua. Oh, 1 hari di dalam apa namanya? Kalau anak SMP kan berapa jam pembelajaran 1 minggunya matematika coba? Untuk saat ini itu 1 minggunya itu cuma 1 kali pembelajaran, Bu, di SMP 2 Nalumsari. Itu selama 2 jam. Berapa atau? Iya. 2 JP masa ya 2 JP sih matematika? Enggak. Masa 2 JP no? Kemarin saya tanya sama gurunya seperti itu, Bu. Tapi itu hanya diberikan soal, nanti siswa dikasih waktu sampai 2 jam gitu. Oh, pernah 4 JP sih? Saya coba tak tanya apa namanya guru matematika SMP. Sepertinya itu kalau matematika itu 4 JP. Kalau di SMP, kalau di SD 5 JP. Ya, jadi berarti kan kamu berarti ada berapa itu kalau 1 minggunya aja? Kalau kamu mau 8 kali sepertemuan, berarti 9 kali pertemuan. 1 minggunya 1 pertemuan, berarti 1 bulan ada 4 kali pertemuan. Berarti kamu penelitiannya adalah 2 bulan. Nggak bisa pertemuannya 3 kali pertemuan. Tapi anak-anak harus belajar. Keliling persegi, luas persegi. Ini beneran penelitiannya, bukan penelitian-penelitianan.
Gitu. Ya, iya roh. Beneran ini nggak penelitian nggak isu data nanti nggak sama Bu Putri mesti ketahuan nggak penelitian sama penelitian beneran. Gitu Putri. Ya, jadi anak harus belajar benar-benar. Kamu benar-benar sebagai peneliti, kamu ya sebagai guru. Hari ini kita akan belajar menggunakan apa jenenge ini modul yang sudah Bapak buat. Nah, nanti kan bisa menggunakan WhatsApp. Silakan semuanya mendownload di Play Store atau kalau nggak di Play Store tadi kan sudah ada linknya kan. Nanti dia download di situ kan? Gitu. Nah, kamu suruh download. Kira-kira ya, kalau bisa ya, kalau Rizal punya uang ya, anaknya suruh tadi diganti uangnya buat download. Oh, gitu. Ini kan proyekmu, penelitian gitu. ini adalah proyekmu. Jangan sampai menggunakan uang mereka gitu loh. Karena kan mereka harus selalu browsing atau selalu on di aplikasimu yang mungkin harus menggunakan data kan. Nah, dia kasih pulsa anak-anaknya ya. Jadi jangan kalian semua yang ini mahasiswa teman-temannya Rizal, jangan sampai kalian pergi ke sekolahan tapi membebankan anak-anak ya. Jangan sampai kan mereka kan jadikan kelinci percobaan kalian. Ya, sampai kalian datang gitu. Nah, ini untuk Sophia, Sinta, sampai ini Kadin, Diana ya. Nah, ini semuanya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi Ibu Putri. Nanti kebetulan ini juga ketika validasi ya ke ahli ya disesuaikan. Validasi dalam artian kamu berdiskusi, minta pendapat dan direvisi sesuai dengan yang minta sama tim validator ya. Termasuk misalnya kamu ini persegi banyak data. Kalau yang bangun rumah itu biasanya kalian membuatnya di shape dibuat itu kan bangun ruang untuk kubus kan diagonalnya nggak kelihatan garis diagonalnya. Nah itu kurang tepat kalau untuk anak SD atau untuk anak SMP. Lebih baik kalau menggambar kubus diagonalnya masih tetap terlihat biar mereka berpikirnya tidak terlalu abstrak. Gitu ya Rizal ya. Nah, Putri, jadi terima kasih. Harusnya coba cek lagi di SMP. Sepertinya di SMP itu 4 JP kalau matematika. Gitu. Ya, kalau SD saya tahu 5 JP kalau SD. Nah, kalau SMP sepertinya ya 4 JP berarti kamu ya misalnya 10 pertemuan kamu hanya 2,5 minggu. Ya, nah tapi kalau kamu ini satu matematika hanya 1 JP, 2 JP aja 1 minggu ya, kamu berarti harus 2 bulan setengah untuk penelitian. Ya nggak apa-apa, 2 bulan setengah ini kamu baru penelitian April, Mei udah selesai. Gitu. Gitu ya. Gitu, saya kalau sudah itu berlaku untuk semua mahasiswa saya yang ada di grup ini, yang ada di Zoom ini. Nah, jadi kamu ya, jadi jangan sampai gitu ya. Ketika dibaca loh, ini kok ngawur gitu ya. Termasuk yang kualitatif ya, data-data kualitatif yang di sini penelitiannya kualitatif. Lembar wawancaranya harus ada, ya harus ada dilampirkan semua wawancaranya. Jangan hanya cuplikan tak kemarin ini paling salah. Ya saya semuanya jawabannya tulis kabeh. Ya yang kamu beneran tanya itu yang dijawab Pak. Jangan kayak gitu. Gitu ya. Ibu Putri. Saya akhiri ya Rizal. Nah, diperhatikan ketika nanti mau penelitian. Kalau sudah, karena ini tidak dosen ya, selesai untuk memberikan saran ya, mohon nanti diperbaiki saya selama ini jangan lama bisa dari program studi pendidikan matematika gitu ya. Ibu.
yang akhirnya segera wisuda bareng-bareng bersama Rizal.